Bab Kekuatan Alam Sage. Tidak lama setelah Gwen pergi, Rich melakukan hal yang sama. Ia akan ke ruang tamu untuk menjemput seorang peri. Pada saat ini, Darla tiba di area VIP juga. Dia tahu bahwa Dominic ada di sini, jadi dia langsung pergi ke ruang tamu. Begitu dia menginjakkan kaki di ruangan itu, dia segera mengganggu penampilan 7 peri berwarna. Salam, Nona Boyo. Diaken Paruhbaya adalah yang pertama melangkah maju dan menyapa Darla dengan hormat. Peri 7 warna kemudian berbaris di depan Darla. Mereka juga membungkuk sedikit dan dengan hormat berkata, Salam, Nona Boyo. Jangan berdiri di atas upacara. Aku di sini untuk melihat Dominic. Darla katakan. Oke deh. Jawab mereka sebelum menyingkir. Saat ini, Dominic datang. Darla. Melihat Dominic, Darla berkata, Dominic, ada yang ingin kubicarakan denganmu. Di mana kamu tinggal? Ayo kita ke tempatmu. Apa yang ingin dia katakan Dominic tidak bisa dikatakan di depan banyak orang, juga tidak bisa didengar oleh orang lain. Jika tidak, rahasia Dominic akan diketahui semua orang, yang pasti akan menyebabkan kehebohan di alam bintang. Aku dibawa ke sini langsung setelah berpisah denganmu. Aku belum diatur tempat tinggal. Dominic mengangkat bahu dan menjawab. Nona Boyle, tuan kediaman Louis sudah diurus. Kami hanya menunggu pertunjukan berakhir. Setelah Tuan Louis selesai makan, aku akan mengantarnya ke sana. Kata Diaken Paruhbaya itu. Tidak masalah jika aku berbicara dengannya di sini. Pikir Darla. Setelah itu, aku dapat meminta Dominic untuk pergi dari sini dan mencoba untuk tetap rendah hati. Jika tidak, dia akan menarik terlalu banyak perhatian. Jika itu terjadi, itu akan menempatkan dia dalam bahaya. Dominic berasal dari peradaban yang lebih rendah dan berusia kurang dari 30 tahun. Tetapi dia dapat mencapai alam abadi. Ini akan menjadi berita yang meledak-ledak bahkan di alam Stardom. Darla ada di daftar tertinggi, sementara Dominic ada di daftar dominator. Meskipun dia 2 alam lebih tinggi darinya, dia telah hidup selama hampir 2000 tahun, sementara Dominic berusia kurang dari 3 dekade. Jika Darla tidak bekerja keras, dia akan dengan mudah dilampaui. Baiklah, kamu bisa pergi sekarang. Dominic dan aku akan bicara di sini. Darla berkata kepada Diaken Paruhbaya dan bidadari berwarna-warni. Ya, Nona Boyo. Mereka menjawab bersamaan. Saat mereka hendak pergi, seorang wanita lain memasuki ruangan. Itu tidak lain adalah Gwen. Dia hanya kebetulan melihat Darla saat melewati ruangan. Dia juga penasaran tentang Dominic. Didorong oleh rasa ingin tahu ini, dia telah masuk. Salam, Nona Johnson. Salam, Nona Johnson. Melihat Gwen, Diaken Paruhbaya dan bidadari berwarna-warni bergegas menyambutnya dengan hormat. Darla berbalik dan terkejut saat melihat Gwen. Dia tidak menyangka Gwen datang ke sini dan kebetulan bertemu Dominic. Apa yang harus aku lakukan? GT. Jika Gwen tahu situasi Dominic, dia akan berada di posisi yang sulit. Meskipun kepanikan di hatinya, Darla tetap tenang saat dia berteriak. Nona Johnson. Dominic juga berkata dengan sopan. Salam, Nona Johnson. Gwen melambai, memberi isyarat agar semua orang tidak berdiri di atas upacara. Kemudian, dia Darla dan bertanya. Nona Boyle, kamu datang ke sini untuk? Aku di sini untuk mendiskusikan sesuatu dengan Dominic. Darla menjawab. Gwen memandang Dominic lagi dan bertanya. Siapa Dominic? Aku belum pernah mendengar tentang dia sebelumnya. Darla merenung sejenak dan berkata. Nona Johnson, Dominic adalah temanku. Dia tidak tahu bagaimana menjelaskan hubungan mereka kepada Gwen. Tidak mungkin untuk mengatakan kepadanya kebenaran yang tidak ternoda. Dia baru saja berada di tahap awal daftar dominator. Selain itu, dia berasal dari peradaban yang lebih rendah. Ia bahkan tidak memenuhi syarat untuk berada di sini, apalagi menikmati pelayanan VIP yang saat ini diterimanya. Tetapi jika Darla memberitahu Gwen semuanya secara rinci, mentornya pasti akan terkejut karenanya. Namun, rahasia Dominic juga akan terungkap pada saat bersamaan. Jadi Darla hanya bisa mengatakan bahwa Dominic adalah temannya. Seorang temannya cukup memenuhi syarat untuk tinggal di area VIP. Old friend? GT. Gwen bingung. Dari penampilan Dominic, orang bisa tahu dia betapa mudanya dia. Apalagi dia hanya tahap awal dari daftar dominator. Bagaimana mereka bisa berteman? Namun, Gwen tidak bertanya. Lalu apa kamu sudah selesai? Ada yang ingin aku bicarakan denganmu? Belum, tapi jika kamu terburu-buru, aku akan berbicara dengan Dominic nanti. Darla menjawab. Baik, ayo kita pergi kalau begitu. Gwen setuju. Saat mereka hendak pergi, seorang pria memasuki ruangan. Kebetulan Richford. Aku tidak menyangka semua orang ada di sini. Sepertinya aku datang di saat yang tepat.
Rich tertawa lepas. Mendengar suaranya, Gwen mengerutkan kening. Jelas-jelas Rick tidak diterima di sini. Darla menatap Rich sebentar, merasa dia sedikit familiar. Dia tiba-tiba teringat apa yang Gwen katakan padanya. Richford masih tinggal di area VIP Sekta Glasir 7 Warna. Bukankah ini orang yang datang untuk melamarku lebih dari 1000 tahun yang lalu? GT. Jejak cahaya dingin melintas di dalam mata Darla. Terbukti, dia masih kesal tentang benih roh. Tapi dia menyembunyikan jejak dingin itu dengan cepat. Dia tahu bahwa efektivitas tempurnya lebih rendah darinya. Selain itu, dia sangat jelas tentang situasinya saat ini. Konstitusi menawannya rusak, yang menyebabkan penurunan nyata dalam kekuasaannya. Dia bukan lagi seorang jenius tingkat atas. Dia tahu bahwa mentornya Olga tidak lagi memberikan prioritas khusus padanya. Sebaliknya, Olga memusatkan seluruh perhatiannya pada Jumain. Yang lain tidak tahu apa yang terjadi padanya, tetapi begitu tersiar kabar tentang hal itu, mereka akan mulai memandang rendah dirinya juga. Tanpa perlindungan Olga, Darla harus mengandalkan dirinya sendiri. Karena Rich ada di sini, Darla ingin pergi. Sekarang dia tidak ingin menghadapi bajingan ini. Dia ingin berteriak padanya dan bertanya mengapa dia menanam benih roh. Tapi dia tidak bisa. Sekarang dia tidak berani menyinggungnya karena tidak ada yang akan melindunginya. Berdiri di sana, Dominic merasakan sesuatu yang tidak biasa. Betapa kuatnya! Pikirnya. Ia bisa merasakan pria yang berdiri di depannya bukan orang biasa. Aura pria itu sangat mengejutkan. Dia harus menjadi orang terkuat dan paling kuat. Dominic pernah melihat. Jika aku benar, pria parubaya ini seharusnya sudah melampaui alam abadi sekarang GT. Dominic berpikir sendiri. Stardom Realm terlalu berbahaya. Dominic tidak menyangka semua orang di sini begitu kuat. Pada hari pertama dia tiba di alam Stardom, dia sudah bertemu dengan seorang pria yang melampaui alam abadi. Rich datang ke tengah aula. Salam, Lord Ford. Salam, Lord Ford. Dia akan parubaya dan 7 peri berkata dengan sopan. Darla berbalik dengan membelakangi Rich. Gwen juga tidak ingin berbicara dengan orang ini, tapi dia adalah kepala Sekte Glasir 7 Warna, jadi dia tidak bisa menyingkirkannya. Tuan Ford, bolehkah aku tahu mengapa kamu datang ke sini? Gwen bertanya. Sekarang, di depan semua orang ini, dia tidak berani secara langsung memanggilnya sebagai Rich. Alasan mengapa dia berani langsung memanggilnya dengan namanya sebelumnya adalah karena dia sangat marah dan tidak ada orang lain. Rich tahu bahwa dia salah, jadi dia hanya pura-pura tidak mendengarnya. Namun, dia tidak bisa melakukannya sekarang. Dia hanya alam abadi, tapi Rich adalah alam sage. Mereka tidak berada di level yang sama. Jika Gwen bukan Sekta Master, dia bahkan tidak memenuhi syarat untuk berbicara dengan Rich. Aku kesini untuk membeli selir. Kamu telah berjanji padaku, bukan? Kata Rick sambil tersenyum. Benar, tapi bukankah kamu agak tidak sabar? Gwen masih mengerutkan kening, merasa sangat tidak bahagia. Aku hanya ingin menjemput seorang selir. Apa ada yang salah dengan itu? Mereka semua ada di sini. Silakan saja. Rich menatap 7 peri sambil tersenyum dan bertanya. Siapa di antara kalian yang mau kembali bersamaku? Mereka memandang Rich heran. Kemudian, mereka berlutut ke tanah dan menjawab. Aku bersedia pergi denganmu. Aku bersedia melayani kamu selamanya. Sudah lama mereka menunggu momen ini. Hanya ketika mereka dipilih oleh orang besar untuk dibawa pulang, mereka dapat memiliki kesempatan untuk menerobos ke alam abadi. Dan kemudian mereka bisa hidup setidaknya selama 1 zaman. Jika tidak, dalam beberapa ratus tahun, mereka perlahan akan menua. Jika mereka dapat mengandalkan Rick Ford, alam sage yang baru dipromosikan, maka mereka juga dapat menikmati status yang lebih tinggi. Selama mereka diberi kesempatan, mereka akan berusaha sebaik mungkin untuk melayani Rich. Berbicara tentang melayani dan menghibur pria, mereka profesional. Sayangnya, kalian semua ingin ikut denganku, tapi aku hanya bisa memilih 2. Sangat sulit. Nona Johnson, kenapa kamu tidak memberikan semuanya padaku? Gwen mengabaikannya sama sekali. Rich tahu itu tidak mungkin. Jadi, ia menambahkan. Karena Lord kamu tidak setuju, aku hanya dapat memilih 2. Dia mulai dengan hati-hati memeriksanya. Dari segi penampilan, bisa dikatakan mereka kira-kira sama. Untungnya, selama periode waktu ini, Rex sering menonton pertunjukan mereka dan sudah memiliki preferensi sendiri. Dia menunjuk ke yang pertama dan yang di tengah dan berkata, Kalian berdua, terima kasih, Lord Ford. Keduanya berkata dengan penuh semangat. Meskipun 5 lainnya yang tidak terpilih tidak mau, tidak ada yang bisa mereka lakukan. Mereka hanya bisa menerima hasil ini. Mereka juga tidak akan membenci Rich. Sebaliknya, mereka akan mencoba mencari tahu apakah mereka telah melakukan sesuatu yang salah.
Melihat bahwa Rick telah selesai, Yuen berkata, Tuan Ford, menurut aturan Sekte Glasir 7 Warna, kamu tidak dapat menyalahgunakan mereka atau memperlakukan mereka hadiah. Sebaliknya, kamu harus memberi mereka sumber daya budidaya yang cukup. Inilah yang kami janjikan Sekte Glasir 7 Warna kepada mereka. Jika kamu tidak dapat melakukannya, jangan membawa mereka pergi. Kalau tidak, kamu tahu hasilnya. Mendengar ucapan Gwen, kedua peri itu terlihat senang. Alasan mengapa mereka ingin tinggal di Sekte Glasir 7 Warna adalah karena mereka akan dilindungi oleh Sekte Glasir 7 Warna. Sekte akan memperhatikan situasi mereka setiap saat. Begitu mereka ditemukan telah disalahgunakan atau dikirim pergi, Sekte akan segera menyelamatkan mereka dan kemudian membantu mereka meminta kompensasi yang sangat besar. Dengan dukungan Sekte Glasir 7 Warna, para peri bisa hidup bahagia. Jangan khawatir. Aku akan memperlakukan mereka dengan baik. Apalagi aku membutuhkan salah satu dari Seven Scientistsmu untuk menjadi istriku. Kamu harus memperjuangkannya sendiri. 7 Scientist luar biasa dan banyak pria luar biasa ingin menikahi mereka. Cukup beritahu aku sebelumnya. Aku tidak percaya bahwa aku tidak bisa mendapatkan salah satu dari 7 Scientist dengan kultivasi aku. Mendengar ini, semua orang yang hadir tercengang. Bahkan Gwen dan Darla merasa seperti mereka telah jatuh ke dalam jurang es. Mandor Parubaya dan 7 peri gemetar di bawah aura dan hampir pingsan. Eldgard, GT, Dominic terpesona. Namun, tepat saat ini, momentum ini tiba-tiba menghilang. Inilah kekuatan alam Sage. Seperti yang diharapkan, dia sangat kuat. Dominic berpikir. Aku harus mempercepat kultivasi saya. Vitalitas Rick telah menakuti semua orang yang hadir. Aura yang dikeluarkan oleh alam Sage bukanlah sesuatu yang dapat ditahan oleh alam abadi. Meskipun Gwen dan Darla berada di daftar dominator, mereka jauh dari daftar Sage Sudowrich. Ada perbedaan mendasar dalam tingkat kehidupan mereka. Namun, sejak dia berada di Sekte Glasir 7 Warna, Rick tidak membiarkan vitalitasnya habis-habisan. Jika dia meledakkan semua aura alam Sage-nya, mungkin hanya Gwen dan Darla yang akan bertahan di aula. Adapun yang lainnya, mereka telah lama menjadi abu. Apalagi, meski mereka selamat, mereka pasti akan terluka parah. Inilah kekuatan menakutkan dari alam Sage. Di alam Stardom, alam Sage memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam penetapan aturan. Setelah Darla mengenali Reed, dia berbalik, tidak mau menghadapinya. Rich merasa terhina dengan kelakuan Darla yang tidak sopan. Sejak dia menerobos ke alam abadi, dia dihormati oleh semua orang dimanapun. Beraninya kamu tidak menghormatiku? GT. Rich berpikir. Itu hanya benih roh. Aku menanamkannya untukmu karena aku sangat memikirkanmu. Tingkah Darla membuat Rich marah. Itulah sebabnya dia tiba-tiba melepaskan auranya untuk membuat semua orang yang hadir tercengang, sekaligus melampiaskan amarah di hatinya. Dia ingin memberitahu Darla bahwa dia tidak akan pernah bisa menghinanya. Tetapi dia tahu bahwa dia berada di Sekte Glasir 7 Warna, jadi dia mengendalikan vitalitasnya, dan segera menariknya setelah wabah. Meskipun, dia akan parubaya dan 7 peri basah kuyup oleh keringat dingin dan mata mereka dipenuhi ketakutan. Dominic lebih baik. Dia masih berdiri di sana, tapi ada keringat di dahinya dan kakinya gemetar. Perjalanannya masih panjang. Darla berbalik dan menatap Rich. Dia tidak menyangka bajingan ini begitu berani sehingga dia berani melakukannya. Melepaskan aura alam Sage di Sekte Glasir 7 Warna. Apakah dia berpikir bahwa tidak ada Ondi Sekte bisa mengalahkannya? Perilaku Rich yang tidak masuk akal berhasil membuat Gwen marah. Sebagai Lord Sekte Glasir 7 Warna, Gwen harus melakukan sesuatu untuk melindungi reputasi dan status sekte di alam Stardom. Bahkan jika Rick berada di alam Sage, dia tidak bisa tak terkendali di Sekte Glasir 7 Warna. Sekte Glasir 7 Warna adalah salah satu kekuatan terkuat di alam bintang. Sebagai alam Sage, Rick tidak memenuhi syarat untuk melakukan segala sesuatu sesuai keinginannya. Tidak ada yang akan setuju. Richford, kamu menantang kami? Gwen menatap Reed dan bertanya dengan suara dingin. Pada saat ini, dia tidak berpikir perlu memberinya rasa hormat. Nona Johnson, kamu salah paham. Barusan, aku tidak sengaja membocorkan sedikit auraku. Aku segera mengambilnya kembali, bukan? Reed berkata dengan ekspresi fasih. Dia tidak akan mengakui bahwa dia menantang Sekte Glasir 7 Warna. Dia tidak mampu membayar hasilnya. Kesalahpahaman? Kenapa aku merasa kamu sengaja melakukannya? Gwen berkata dengan marah. Ya Tuhan, ini benar-benar kesalahpahaman. Kamu tahu bahwa aku baru saja menerobos ke alam Sage dan belum sepenuhnya menguasai kekuatan itu. Jadi ketika aku dalam suasana hati yang buruk, aura aku akan bocor. Jika aku menakutimu, tolong maafkan aku. Jawab Rich. Tapi nadanya mendominasi. Menurutnya, itu adalah kehormatan mereka untuk menyaksikan kekuatan alam Sage.
Jika bukan karena empat tuan, Rich akan semakin mengancam orang-orang yang hadir. Gwen melepaskan dengusan berat. Dia tahu kata-kata Rich adalah omong kosong. Sudah lebih dari 1000 tahun sejak dia mencapai alam Sage. Rich jelas melakukan ini untuk mengintimidasi mereka. Gwen menduga itu karena Darla. Lagi pula, ketika dia melihat Rick, dia berbalik. Terbukti, dia tidak terlalu menghormati Rich. Masuk akal bagi seorang alam Sage untuk marah. Meski begitu, Rich perlu menghormati sekte tersebut. Jika tidak, Gwen akan mengundang 4 Overlord datang ke sini. Namun, Rich telah meminta maaf, jadi Gwen tidak punya alasan untuk mengundang mereka. Jika dia mengundang mereka, mereka bahkan mungkin menyalahkannya karena membuat keributan besar atas apa-apa. Gwen berkata, "Rich Ford, aku memperingatkanmu. Ini adalah sekte Glasir 7 Warna, bukan keluarga Ford kamu. Jika kamu ingin menunjukkan betapa kuatnya kamu, silakan kembali ke benua Ford. Aku sudah mengatakan bahwa ini adalah kesalahpahaman. Kenapa kamu tidak percaya padaku?" Kata Rich tak berdaya. "Kesalahpahaman? Kamu telah mencapai alam Sage selama lebih dari 1000 tahun, dan sekarang kamu masih tidak dapat mengendalikan kekuatan alam Sage. Apa kamu bercanda?" Gwen membalas tanpa ragu. "Hah, kamu tidak mengerti. Alam Sage dan alam abadi benar-benar berbeda. Kamu belum mencapai alam Sage, jadi kamu tidak tahu banyak tentang itu. Aku tidak akan menyalahkanmu. Ketika saatnya tiba, kamu akan tahu bahwa aku mengatakan yang sebenarnya. Aku belum mencapai alam Sage, tapi 4 penguasa sekte kita telah berada di tahap itu selama puluhan ribu tahun. Apa kamu ingin aku mengundang mereka keluar? Itu tidak perlu. Tidak perlu membuat gunung dari sarang tikus mondok. Jadi apa? Aku tahu kamu tidak akan mengundang mereka keluar hanya karena ini." Batin Rich. Gwen memelototi Rich. Dia sangat marah. Dia tinggal sebagai Lord Sekte Glasir 7 Warna. Dan ini adalah pertama kalinya dia begitu marah. Gwen menarik napas dalam-dalam, untuk sementara menenangkan amarah di hatinya. Tidak ada gunanya dia marah sekarang. Dia tidak bisa berbuat apa-apa. Dia hanya ingin orang ini pergi secepatnya. "Rick Ford, bawa 2 peri yang kamu pilih dan segera tinggalkan Sekte Glasir 7 Warna. Kamu tidak diterima di sekte kami sekarang." Gwen berkata dengan suara rendah. "Nona Johnson, kamu salah. Kamu harus tahu bahwa yang datang adalah tamu. Aku seorang ahli alam Sage. Kemanapun aku pergi di alam bintang, aku akan diperlakukan sebagai tamu paling terhormat. Bukankah sedikit tidak masuk akal bagimu untuk mengusirku secara langsung?" Rick sedikit tidak senang. Memang benar dia akan pergi, tapi akan sangat memalukan jika dia diusir. "Kamu!" Gwen tidak bisa berkata-kata. Memang tidak pantas baginya untuk mengusir seorang kultivator alam Sage dengan cara seperti ini. Namun, dia hanya terlalu marah. "Tidak apa-apa bagiku untuk segera pergi. Namun, aku memiliki syarat lain," kata Rich. "Apa yang kamu inginkan sekarang?" Gwen katakan. "Jangan khawatir, kali ini aku tidak menginginkan siapapun atau apapun. Lalu kamu mau apa?" "Sebuah permintaan maaf." "Apa?" "Aku ingin Darla meminta maaf padaku. Dia sama sekali tidak menghormatiku. Selama dia secara terbuka meminta maaf padaku, aku akan segera pergi," kata Rich. "Itu tidak mungkin, Rich Ford," Darla katakan. Dia tidak ingin mengatakannya. Apapun untuk bajingan ini. Tapi sekarang dia harus berbicara. Dia tidak bisa mengabaikannya sama sekali. Bukankah seharusnya dia merasa kasihan karena menanam benih roh? Beraninya dia membiarkanku meminta maaf padanya? Ini tidak dapat diterima. Darla pikir. "Beraninya kamu!" teriak Rich. Aura alam Sage kembali menyeruak. Tapi kali ini, dirilis hanya untuk Darla. Apa yang Darla lakukan setelah dia kembali membuat Rich ingin membuatnya terlibat masalah. Kali ini, dia telah memanfaatkan kesempatan. Seorang kultivator alam abadi berani memanggil kultivator alam Sage dengan namanya. Itu adalah penghinaan bagi alam Sage. Sebagai Lord Sekte Glasir 7 Warna, Gwen bisa memanggilnya dengan namanya. Tapi Darla tidak bisa. Bahkan jika mentor Darla keluar, Rich akan tetap di kanan. Dulu, Rich sopan Darla. Itu karena dia ingin dia menjadi istrinya. Sekarang itu tidak mungkin, jadi dia tidak perlu terlalu sopan kepada seorang alam abadi. Darla didorong keluar dari ruang tamu oleh aura Rich. Dia bahkan tidak punya cukup waktu untuk bereaksi. Dominic berdiri di belakang Darla, jadi dia dirobohkan olehnya dan terbang keluar dari ruang tamu. "Bang! Bang!" Mereka menabrak pohon. Paf! Keduanya muntah darah. Pemandangan ini membuat semua orang di ruangan itu tercengang. Termasuk Gwen. Dia tidak menyangka Rick tiba-tiba menyerang Darla. "Darla Boyle! Beraninya kamu memanggilku dengan namaku?
Tidakkah kamu tahu bahwa di alam bintang, orang bijak tidak bisa dihina? Kali ini, demi mentormu, aku hanya memberimu pelajaran. Jika kamu berani memanggilku dengan namaku lagi, aku akan melumpuhkanmu secara langsung. Saat itu, Rick tidak lagi santai seperti saat dia berbicara dengan Gwen. Yang dia miliki hanyalah sikap yang seharusnya dimiliki oleh seorang kultivator alam sage. Di alam Stardom, alam sage harus dihormati oleh semua. Mereka dapat berpartisipasi dalam pengaturan-aturan Stardom Realm. Selalu ada pepatah di sini orang bijak tidak bisa dihina. Itu berarti mereka yang berada di bawah alam sage tidak dapat menghina mereka yang berada di alam sage. Tidak peduli kamu berada di puncak daftar tertinggi atau di alam pra-sage, kamu tidak dapat menghina siapapun di alam sage. Jadi tidak bisa diterima jika Rick dipanggil langsung oleh Darla. Itu untuk mempermalukannya. Karena itu, Rick berani menyerangnya secara langsung. Bahkan jika mentor Darla, Olga Stevens, datang, dia tidak akan mengatakan apa-apa. Tapi Rick hanya ingin memberinya pelajaran. Jadi Darla masih hidup. Jika dia dibunuh, Rick juga akan hidup susah. Karena mentornya akan membalas dendam padanya. Jika Darla bukan murid Olga, Rick pasti akan membunuhnya. Dominic juga tidak mengharapkan itu, jadi dia juga tidak bereaksi tepat waktu. Tapi tetap saja, dia diam-diam membungkus vitalitasnya di sekitar mereka dan menghilangkan sebagian besar kerusakan ketika mereka akan menabrak pohon. Oleh karena itu, tak satu pun dari mereka mengalami cedera dalam bentrokan terakhir. Tapi mereka ketakutan. Adapun darah, mereka berpura-pura memuntahkannya. Mereka tahu bahwa jika mereka tidak melakukannya, Rick tidak akan membiarkan mereka pergi. Aura tiba-tiba Redford membuat Dominic dan Darla terbang. Keduanya menabrak dinding aula tamu, sebelum jatuh ke tanah dalam tumpukan. Aula tamu bergetar hebat karena kekuatan benturan, tampak seolah-olah akan runtuh. Itu memang akan runtuh sudah, tetapi untuk kualitas tertinggi dari bahan dari mana ia dibangun, dan beberapa bidang pertahanan tertanam di dalamnya. Dominic telah bantalan dirinya dan Darla dengan vitalitas sebelum dampak, dan untungnya dua menderita tidak ada luka nyata sebagai hasilnya. Namun, seolah-olah dengan kesepakatan diam-diam, mereka bertindak seolah-olah mereka terluka parah berdarah dari mulut, dan Dominic tidak akan bangun sampai Darla Boyle, dirinya berjalan lumpuh, meminjamkannya lengan dengan harapan bahwa Rich akan cukup puas dengan pekerjaannya untuk meninggalkan mereka sendirian. Dominic batuk keras beberapa kali lagi. Darah terus keluar dari mulutnya. Dia bersusah payah memang untuk terlihat kredibel sekarat karena luka-lukanya. Bagi Dominic hanyalah dominator tahap awal, tidak akan terlihat benar jika dia hanya terluka pada tingkat yang sama seperti Darla Boyle, seorang sepuin. Apakah kamu baik-baik saja, Dominic? Darla Boyle khawatir. Aku baik-baik saja, Darla. Darah masih keluar dari mulutnya bahkan saat Dominic berbicara. Baru sekarang yang lain di aula menyadari apa yang baru saja terjadi. Pemandangan Darla yang terluka parah dan Dominic mengguncang mereka sampai ke inti. Betapa menakutkannya kekuatan seorang sage. Hanya satu napas dari Rich yang dibutuhkan untuk melumpuhkan seseorang sekuat Darla terdaftar tertinggi. Kamu pikir apa yang kamu lakukan? Gwen menatap Redford dan meninggikan suaranya. Ini bukan rumahmu, Rich. Kamu berada di rumah Seven Colored Glaze. Apakah kamu bermaksud untuk menyatakan perang terhadap kami? Tidak sama sekali, Nona Johnson. Jawab Redford mencemooh. Seperti yang kupikir sudah kujelaskan, dan seperti yang pasti diketahui yang mulia, para sage dari alam kelahiran tidak akan menderita hinaan apapun. Dan menghinaku Darla baru saja melakukannya, dengan berteriak padaku dan mengataiku dengan namaku. Jadi aku memberinya pelajaran. Kamu tidak memiliki masalah dengan itu, kan? Bahkan jika mentornya ada di sini, dia harus mengakui bahwa aku benar. Rick tidak menunjukkan jejak penyesalan. Adapun Dominic menjadi korban kerusakan jaminan, itu sebenarnya bagian dari perhitungannya. Dalam pikirannya, pemuda ini telah menghinanya dengan gagal untuk terpesona olehnya, dan Tuhan melarang dengan menjadi akrab dengan Darla. Darla adalah wanita yang pernah didambakan Rich. Meskipun dia tidak menginginkannya lagi, sekarang dia telah dinodai, dia tidak bisa mentolerir pria lain yang dekat dengannya terutama seseorang seperti Dominic, yang baginya tidak lebih berharga daripada semut. Kesal dengan keberadaan Dominic, Rick tidak akan melewatkan kesempatan untuk memberinya pelajaran juga. Jika memang begitu, aku juga memanggilmu dengan namamu, Rich. Apa kamu akan memberiku pelajaran juga? Gwen sangat marah. Orang bijak memang tidak untuk dihina, tetapi juga tergantung pada siapa yang melakukan penghinaan. Hubungan seseorang itu penting. Seorang sage Sudau, seperti Rick, biasanya tidak akan berani menyerang fisik murid seorang raja sage bahkan jika yang terakhir menghinanya. Jika dia melakukannya, seseorang akan mencari alasan atau lainnya untuk menghabisinya. Dan Darla, setelah semua, mendapat dukungan dari seluruh 7 Colored Glaze sekta, termasuk 4 Overlord, semuanya sages.
Rick sudah pasti berlebihan dengan serangannya. Kamu bercanda, Nona Johnson. Itu sama sekali bukan perbandingan yang tepat. Kamu adalah Lady of the Seven Colored Glaze. Kamu dan aku sederajat. Apa yang Darla Boyle? Rick berkata dengan jijik. Seorang tetua belaka. Dia bahkan tidak pantas menyebut namaku. Kamu tahu bahwa Darla adalah murid Olga Stevens, bukan? Tentu saja aku lakukan. Itulah sebabnya aku membatasi diriku pada pelajaran kecil, hanya menggunakan sebagian kecil dari kekuatanku. Menurutmu bagaimana lagi dia bisa kembali berdiri? Sekarang Darla telah berjalan ke Rick, dengan Dominic pucat dan tampak terluka parah memegang lengannya. Kaya, dasar bajingan! Beraninya kamu menanam benih roh di tubuhku tanpa seizinku, dan memata-mataiku. Beraninya kamu menyerangku di rumah Seven Colored Glaze. Kamu pikir kamu seorang sage dan bisa melakukan apapun yang kamu mau, Nah, hari ini adalah hari. Aku akan membawa mentor aku ke sini, dan mari kita lihat trik apa yang bisa kamu lakukan. Darla menatap lurus ke arah Rick, gigi terkatup, amarah membara di dadanya. Bajingan yang licik! Pikirnya. Serangan mendadaknya tidak hanya melukainya, tetapi juga Dominic. Hari ini, dia memutuskan, dia akan melakukan apapun untuk mendapatkan mentornya, Olga, untuk membela dirinya. Dia yakin bahwa Olga tidak akan mengabaikan panggilan untuk meminta bantuan dari murid kesayangannya. Ini hanya menambah frustrasi Dominic, namun... Oh, Darla! Kami baru saja melarikan diri sempit, dan sekarang kamu mengipasi api lagi. Mengipasi lebih keras lagi? Batinnya. Kenapa meminta masalah? Jika kita tidak mampu mengalahkan dia sekarang, hanya menjaga kepala kita ke bawah untuk sementara waktu dan mengalahkan dia 10 kali lebih ketika kita mampu. Kenapa kamu harus memprovokasi dia? Jika Rick menerapkan sedikit lebih banyak kekuatan, Dominic tahu tubuhnya tidak akan mampu menahannya, dan rahasia vitalitasnya satu-satunya cara untuk mempertahankan diri dalam kasus itu akan terungkap. Sementara itu, Dominic mengumpulkan dari apa yang baru saja dikatakan Darla bahwa benih roh ditanam oleh orang kaya ini. Melirik Rick dari sudut matanya, Dominic membuat catatan mental pada dirinya sendiri. Jika dia punya kesempatan, dia akan membuat orang itu membayar kejahatannya benih roh dan apa yang terjadi hari ini 100 kali lipat. Pada saat ini Dominic mulai menghargai hukum rimba yang menguasai Stardom Realm. Dia mendambakan kekuasaan. Ketika hal sepele ini selesai, dia harus menghabiskan dan menghabiskan dan menghabiskan, mendapatkan poin super kaya sebanyak mungkin dalam waktu sesingkat mungkin, dan mengubah semuanya menjadi kekuatannya. Semakin cepat dia memasuki alam Sage, semakin cepat dia bisa menempatkan Rick Ford di tempat yang semestinya. Saat ini, Dominic bersiap untuk serangan kedua. Richford, pikirnya, bukanlah tipe orang yang akan duduk santai dan membiarkan Darla Boyle mencaci maki wajahnya, dan pukulan kedua akan lebih buruk daripada yang pertama. Namun, yang mengejutkan Dominic, Richford tidak menyerang. Dia hanya menatap Darla, wajahnya bengkok. Darla, apa kamu sedang merayu kematian? Dia bertanya dengan penuh ancaman. Dihadapkan dengan ancaman dari seorang sage, Darla Boyle tidak menunjukkan tanda-tanda ketakutan, dan berkata dengan datar. Ya, aku sedang merayu kematian. Bunuh aku jika kamu berani, Richford, atau akui kamu pengecut. Dominic putus asa. Apakah Darla, seperti, 14 tahun? Apa dia tidak tahu kapan harus menundukkan kepalanya? Dominic pikir. Hanya orang idiot yang akan terus menusuk ular yang dia tahu tidak bisa dia tangani. Apa yang Dominic tidak tahu adalah bahwa Darla telah menahan amarahnya untuk sementara waktu sejak mengetahui bahwa Rich lah yang telah menanamkan benih roh dalam dirinya. Dirinya yang biasa akan babak belur mendobrak pintu Rick untuk menuntut penjelasan sudah. Dia telah menahan diri untuk tidak melakukan itu hanya karena takut akan kekuatan Sage belaka. Pertemuan kebetulan hari ini, bagaimanapun, ketika Rick punya nyali untuk menuntut permintaan maaf darinya, adalah yang terakhir. Jadi, merasa aman karena mengetahui bahwa Rick tidak akan membunuhnya, dia melepaskan semua agresinya yang terpendam. Sementara itu, Rich terkejut, tidak yakin harus berbuat apa. Membunuh Darla tentu tidak mungkin. Bahkan serangannya terhadapnya sudah mempertaruhkan pembalasan dari Seven Colored Glaze. Apakah dia akan membunuhnya langsung? 4 penguasa akan turun ke atasnya, dan dia mungkin tidak akan berjalan keluar pintu hidup-hidup. Namun, sekarang Darla telah mengejeknya di depan umum, juga tidak mungkin untuk berpura-pura seperti tidak ada yang terjadi. Ada begitu banyak saksi, dan di antara mereka dua selir pilihannya. Jika dia tidak melakukan sesuatu untuk menyelesaikan skor, semua orang akan tahu, dan dia akan menjadi lelucon berjalan selama sisa hidupnya. Tidak, dia tidak bisa membunuh Darla, tapi dia setidaknya bisa membunuh bocah kecil di sebelahnya. Dia akan membunuhnya tepat di depan Darla, jadi dia akan tahu betapa buruknya kesalahan itu untuk menyinggung perasaannya. Baiklah, Darla, kita mungkin berteman di masa lalu, tapi kamu akan mendapatkan apa yang kamu inginkan.
Tidak lama setelah Rich menyelesaikan kalimatnya, auranya meledak secara tiba-tiba. Sekali lagi, semua orang di aula merasa seolah-olah mereka telah terjun ke dalam bak mandi es. Saat itu juga tubuh Rich menghilang. Dominic terkejut. Vitalitasnya, seolah-olah karena kehendak bebasnya sendiri, mencoba untuk bergegas keluar dari tubuhnya. Sial! Batinnya. Rich berencana untuk menyerangnya. Sama seperti Dominic memobilisasi setiap inci kulitnya untuk membela diri, Darla menangkapnya, mengambil langkah maju, dan melindunginya di belakang punggungnya. Dan sosok lain muncul di depan Darla, menyebabkan Rich menghentikan serangannya. Itu, tentu saja, Gwen, Lady of the Seven Colored Glaze. Mereka berempat berdiri dalam garis lurus, Gwen dan Rich saling berhadapan. Di belakang Gwen Darla, dan di belakang Darla Dominic. Aku ulangi, Richford, ini adalah rumah dari Seven Colored Glaze, bukan taman bermain pribadi kamu. Gwen menyatakan sambil menatapnya. Kamu adalah Lady of the Seven Colored Glaze, Gwen Johnson, jadi aku memperlakukan kamu sebagai setara. Tapi yang kudapat sebagai balasannya, berulang-ulang, adalah permusuhanmu yang terus berlanjut. Kamu pikir aku semacam karung tinju, Rick sudah muak. Tapi dengan Gwen di jalannya, dia tidak punya pilihan bagus. Jika dia menggunakan kekuatan penuhnya, dia akan langsung membunuh semua orang yang tidak berani dia lakukan. Tapi melihat Darla melindungi Dominic hanya menguatkan pikirannya untuk membunuh bocah kecil itu. Jika kamu tahu aku adalah Lord, kamu harus tahu bahwa aku tidak mentolerir omong kosong ini di rumah Seven Colored Glaze. Tapi apa kamu mendengar Darla menghinaku? Aku pasti melakukannya. Bayangkan jika tersiar kabar bahwa seorang pecundang Supreme List berani menghina seorang Sage. Bukan aku yang akan kehilangan muka, tapi semua Sage dari Stardom Realm. Aku harus mempertahankan martabatku sebagai seorang Sage. Jangan sampai wanita ini berpikir kata-kata Sages tidak akan dihina hanyalah retorika. Aku harap kamu tidak akan mengganggu, Gwen Johnson. Aku akan mengampuni Darla Boyle hari ini, tapi karena dia sangat peduli dengan anak yang bersembunyi di belakangnya, dia harus mati. Itu akan mengajarinya. Tatapan Rich melewati kedua wanita itu dan tertuju pada Dominic. Dia tidak akan puas dengan sesuatu yang kurang dari kematian Dominic. Semakin Darla Boyle peduli tentang Dominic, semakin bertekad Rick untuk membunuhnya. Dominic tercengang dengan pernyataan Rich. Apa hubungannya ini denganku? Batinnya. Aku bahkan belum mengucapkan sepatah kata pun. Pertama, dia terluka karena entah kenapa sekarang dia akan mati. Jadi yang kuat akan melakukan apa yang mereka bisa, dan yang lemah harus menderita apa yang mereka harus. Dunia hutan memang, di mana hukum ditulis dengan tinju. Jangan pernah berpikir tentang hal itu, Rick! Darla berteriak. Membunuh Dominic? Di atas mayat aku. Selama aku masih hidup, kamu tidak akan menyentuh sehelai rambut pun di kepalanya. Untuk menghormati mentormu, Darla, aku akan membiarkanmu hidup. Tapi aku senang melihatmu begitu peduli pada anak itu. Pasti sepadan dengan kesulitanku untuk menghabisinya. Tidak ada dari kalian yang akan menghentikanku. Kamu, persetan denganmu. Darla mulai panik. Dia telah melampiaskan semua frustrasinya pada Rick, hanya karena dia tahu dia tidak akan mencoba membunuhnya. Tapi Rick mengarahkan pandangannya pada Dominic bukan bagian dari rencana. Dominic Lewis, dari Bima Sakti, tidak memiliki hubungan di alam bintang. Jika dia dibunuh oleh Rick Ford, tidak ada yang akan membalasnya. Dan tidak peduli seberapa berbakatnya Dominic, dia butuh waktu untuk berkembang. Dalam bentuknya saat ini, dia bukan tandingan Rick Ford Sage. Apa sekarang? Pikiran ini berpacu di benak Darla. Dengan kekuatan Sage-nya, tidak akan sulit bagi Rick untuk membunuh Dominic jika dia benar-benar bersungguh-sungguh, Darla dan Gwen sekalipun. Kamu memilikinya datang, Darla Boyle. Apakah akan sampai seperti ini jika kamu telah meminta maaf kepada aku sebelumnya? Sekarang kamu harus bertanggung jawab penuh atas kematian anak itu. Kata Rich sambil menyeringai menyeramkan. Dia dapat melihat bahwa Darla sangat khawatir tentang Dominic. Bunuh Dominic, dan dia akan benar-benar hancur. Ini harga karena menghina seorang Sage. Pikir Rick, dan memang itulah yang dia inginkan. Dan itulah yang dia inginkan. Pergulatan yang sangat besar sedang terjadi di dalam pikiran Darla. Dia hanya punya satu tujuan, Dominic tidak boleh mati. Apapun yang diperlukan, Dominic, yang bakatnya luar biasa, yang masa depannya cerah, sama sekali tidak boleh mati di tangan Richford. Darla mengepalkan tinjunya begitu erat sehingga kukunya yang dicat merah menusuk telapak tangannya. Darah menetes dari sela-sela jarinya, tapi sepertinya dia tidak menyadarinya. Sekitar 2 detik kemudian, dia menarik napas dalam-dalam. Baiklah, Tuan Ford. Katanya dengan sangat terhina. Saya, Darla Boyle, secara resmi meminta maaf kepada kamu. Seharusnya aku tidak menghinamu. Aku minta maaf. Ini adalah kehormatan besar aku bahwa kamu menanam benih roh dalam diriku.
Aku seharusnya tidak menyalahkanmu untuk itu. Aku harap kamu mau memaafkanku. Aku berjanji ini tidak akan terjadi lagi. Tolong, ampuni kami. Dominic berdiri di belakangnya, terkejut mendengar apa yang dikatakan. Seorang wanita setangguh dan berpikiran tinggi seperti Darla Boyle meminta maaf kepada bajingan mutlak yang Richford. Meskipun Darla yang memulai semua ini di tempat pertama bukan salahnya dengan cara apapun, masih Dominic sangat marah. Dia diselamatkan oleh permintaan maaf seorang wanita. Oh, Richford, sebaiknya kamu bunuh aku di sini dan sekarang, pikirnya. Atau, tidak lama lagi aku akan membalasmu 1000 kali lipat hari ini. Belum pernah Dominic begitu ingin membunuh seseorang. Gwen juga kaget dengan permintaan maaf Darla. Seorang teman sejak bayi, dia mengenal Darla dengan baik. Darla Boyle tidak membungkuk. Begitu dia bertekad untuk melakukan sesuatu, tidak ada yang bisa membujuknya keluar dari situ. Jadi ketika Darla menolak untuk menawarkan penjelasan kepada Richford, Gwen hanya membatalkan masalah. Dia tahu menekan lebih lanjut akan sia-sia. Darla tidak mau mendengarkan atau mengubah pikirannya. Gwen mungkin juga melakukannya untuknya. Tapi sekarang, Darla menundukkan kepalanya dan meminta maaf kepada Rick. Untuk Gwen ini tidak kekurangan keajaiban. Makan tutul tidak bisa mengubah bintik-bintiknya. Apalagi Darla Boyle, yang telah bahagia hidup sebagai dirinya sendiri selama hampir 2000 tahun. Selain itu, dengan dukungan dari 4 tuan dan sekte Glasir 7 warna, dia seharusnya memiliki sedikit alasan untuk takut apa yang mungkin dilakukan Rhys padanya. Jadi Darla meminta maaf demi Dominic? Gwen Johnson bertanya-tanya. Siapa orang ini, bahwa Darla rela menderita penghinaan demi dirinya? Gwen menjadi penasaran tentang Dominic. Ketika cobaan hari ini selesai, dia ingin mengenalnya, untuk melihat apa yang istimewa darinya. Sekarang setelah dia meminta maaf dan benar-benar dipermalukan, Darla berharap Rich akan keluar dengan puas, dan Dominic akan terhindar. Selama Dominic tetap hidup, apa yang telah dilakukannya akan bermanfaat. Namun, dia pasti akan kecewa, karena Rick tidak berniat melepaskan Dominic. Well, kata Rich sambil menyeringai menyeramkan. Tidakkah kamu pikir permintaan maafmu sedikit terlambat, Nona Boyle? Kamu sungguh berpikir aku akan melepaskan anak itu hanya karena kamu meminta maaf? Jangan menjadi naif. Semakin kamu peduli padanya, semakin aku ingin dia mati. Aku ingin kamu menjalani sisa hidupmu dalam penyesalan, asal kamu tahu harga karena menghina seorang sage. Tuan Ford, aku sudah minta maaf. Mau apa lagi? Darla berkata melalui giginya, sementara pikirannya terus mencari jalan keluar. Betapapun dia memutar otak, dia tidak bisa menemukan solusi. Bagi seorang sage, membunuh dominator sama seperti mengangkat jari. Bahkan Darla Boyle dan Gwen Johnson, 2 Supremes, akan memiliki waktu yang sulit melindungi Dominic jika mereka mencoba. Memang, jika bukan karena Gwen tiba-tiba menanam dirinya di depan Rick, dan ketakutannya melukainya dan menarik kemarahan For Overlord, Dominic pasti sudah mati, atau jika tidak, hidupnya akan tergantung pada seutas benang, yang bisa diambil Rhys kapan saja dia mau. Dan sekarang Richford sepenuhnya siap. Jelas tidak mungkin bagi Gwen untuk menghentikannya lagi. Elemen kejutan hilang. Apa yang aku inginkan? Aku ingin anak ini mati. Aku ingin kamu, Darla Boyle, untuk menjalani sisa hidupmu dalam penyesalan. Kata Rickford, dan aura sage-nya meledak lagi. Cepat! Mundur, Darla! Lindungi Dominic! Gwen berseru. Dia tidak tahu siapa Dominic, tapi dia tahu Darla pasti punya alasan untuk ingin melindunginya. Bahkan sampai menderita penghinaan pribadi demi dirinya. Dia mungkin seseorang yang penting. Selain itu, Gwen tidak bisa membiarkan Rich melakukan pembunuhan di sini dari semua tempat, di aula tamu Seven Colored Blaze. Jika hal seperti itu harus terjadi, reputasi sekte akan sangat menderita, dan dia sebagai pemimpin sekte hampir tidak bisa mengklaim tidak bersalah. Aura Gwen, di puncak alam abadi, juga keluar. Sementara kekuatannya adalah untuk Rich apa Danau Cloud, itu tidak sepenuhnya tidak berguna, tidak diinjak-injak karena Rick tidak menggunakan kekuatan penuhnya. Gwen juga diberanikan oleh statusnya sebagai Lady of the Seven Colored Glaze. Dia pikir Rick tidak akan mengambil risiko mencelakainya. Darla, mendengar perintah Gwen, meraih kemeja Dominic secara paksa, menarik mereka berdua beraksi. Dalam sekejap dia dan Dominic bertukar posisi, dengan Dominic sekarang terjepit di antara dia dan Gwen. Aura Darla, yaitu Supreme tahap akhir, dan aura Gwen mengelilingi Dominic. Pada saat ini Dominic adalah semut tak berdaya. Dilindungi oleh 2 semut yang lebih kuat, sedangkan Rich adalah raksasa yang, jika dia menggunakan kekuatan penuhnya, dapat menghancurkan ketiganya dengan satu gerakan. Tapi Rick tidak ingin merugikan Gwen atau Darla. Itu akan menimbulkan masalah baginya. Dia hanya ingin membunuh Dominic. Ini adalah tes keterampilannya. Lalu, bagaimana cara mengambil nyawa Dominic tanpa melukai Gwen Johnson atau Darla Boyle?
Dominic berdiri di tengah, merasakan dua aura raksasa mengejar aura ketiga yang tak terbatas. Jika bukan karena keengganan aura tak terbatas untuk melawan lawan-lawannya langsung, Dominic dan pelindungnya akan hancur sudah. Dominic tahu bahwa Rich mengejarnya, tapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Sistemnya tidak membantu dalam situasi ini. Dia bahkan tidak berani menggerakkan anggota tubuhnya. Satu slip tertangkap oleh Rick, dan itu akan menjadi akhir dari dirinya. Satu-satunya hal yang bisa dia lakukan adalah memusatkan vitalitasnya pada bagian vital tubuhnya, jadi dia setidaknya tidak akan mati karena satu pukulan pun, bahkan tanpa kesempatan untuk bereaksi. Belum pernah terpikir oleh Dominic bahwa suatu hari dia akan dilindungi oleh dua wanita. Tidak berdaya untuk melakukan apapun sendiri, tetapi menunggu seluruh cobaan berakhir. Mungkin akan berakhir dengan kemenangan bagi Rick, dan kematian bagi dirinya sendiri. Atau mungkin berakhir dengan kemenangan untuk Darla dan Gwen, dan ia akan hidup untuk hari lain. Itu tidak menyenangkan, perasaan bahwa hidup seseorang berada di tangan orang lain. Dominic bersumpah tidak akan pernah mengalami perasaan ini lagi. Betapa dia berharap dia bisa, dengan menjentikan jari, mengeluarkan aura yang tak terkalahkan sekarang, jauh lebih kuat daripada Richford Sage. Betapa dia berharap bahwa dia bisa dengan mudah kagum Richford tunduk. Dia membayangkan Rich berlutut memohon untuk hidupnya, tapi Dominic akan bergeming, dan akan memberikan pukulan terakhir ke wajah horor Richford. Kehidupan seorang Sage dihentikan oleh tangannya. Itu adalah fantasi yang sangat memuaskan. Sayangnya, itu hanya fantasi saat ini. Untuk mewujudkannya, pertama-tama dia harus selamat dari cobaan hari ini. Kalau tidak semua akan sia-sia. Saat menit berlalu, Dominic merasakan apa? Darla dan Gwen tidak bisa menahannya lagi. Beberapa kali Dominic merasakan dingin di kulitnya yang terbuka. Rasanya Rich hampir mendaratkan pukulan padanya. Jika Rick berhasil mendaratkan pukulan, bahkan jika itu hanya menyentuh kulitnya, tubuh Dominic tidak akan mampu menahan sebagian kecil dari kekuatannya, kekuatan seorang Sage. Berkeliling Gwen dan Darla untuk membunuh Dominic terbukti menjadi tugas yang sulit. Rich hampir berhasil beberapa kali, hanya untuk memiliki tangannya tetap dengan Darla menggunakan tubuhnya sendiri sebagai perisai. Darla tidak bisa dibiarkan mati, atau dia pasti akan menarik kemarahan mentornya, Olga Stevens. Olga adalah salah satu Sage paling senior di Stardom Realm. Mungkin saja dia telah melampaui daftar Pseudo Sage dan menjadi True Sage, atau, bahkan jika bukan itu, dia jelas merupakan Pseudo Sage tahap akhir atau puncak. Rick, dirinya Pseudo Sage tahap awal, tidak akan menjadi tandingannya. Dan bukan hanya Olga Stevens, Seven Colored Glaze memiliki 4 Sage for Overlord. Bagi Rick Ford untuk mengambil semua dari mereka hanya putus asa bahkan jika ia meminta bantuan Great Ford, yang masih dalam masa pensiun, pulih dari luka-lukanya. Rich merasa tangannya terikat. Itu benar-benar membuatnya kesal bahwa untuk setiap 1000 pun kekuatan yang dia miliki dan bagaimana dia ingin melepaskan semuanya. Dia berani menggunakan hanya 1 pun. Itu telah menjadi jalan buntu untuk sementara waktu. Rich mulai kehilangan kesabaran. Tidak! Tidak! Aku tidak bisa terus seperti ini. Batinnya. Darla dan Gwen terus melindungi Dominic dengan tubuh mereka, tampaknya sepenuhnya yakin bahwa ia tidak akan menyakiti mereka. Rich harus memecahkan kebuntuan. Menguatkan dirinya sendiri, Rich langsung menyerang Dominic. Sekali lagi, Darla dan Gwen bergerak cepat untuk mencegatnya. Kali ini Rick tidak menghindar. Saat dia semakin dekat, dia mengeluarkan ledakan aura yang diarahkan lurus ke mereka bertiga. Darla dan Gwen adalah orang pertama yang menanggung bebannya. Yang mereka rasakan hanyalah kekuatan luar biasa yang membasuh mereka seperti air pasang, aura mereka sendiri hanya berember-ember air jika dibandingkan. Kemudian mereka terkena kekuatan yang sangat besar. Puff! Puff! Mereka berdua memuntahkan darah secara bersamaan. Darla dan Gwen ditembak ke udara diikuti oleh Dominic yang telah berdiri di belakang mereka. Terkena dan hampir tidak berdaya sebagai perbandingan, Dominic bernasib tidak lebih baik daripada pelindungnya. Puff! Puff! Ludah darah lagi, saat tubuh Dominic berguling tak terkendali di udara. Ledakan aura Rich telah membuat mereka bertiga terbang. Bahwa dia telah berani menyerang mereka pemimpin dan seorang tetua dari Seven Colored Glaze Gwen dan Darla terkejut. Ini bukan sekadar provokasi. Ini adalah perang, bukan? Rich telah membuang semua kehati-hatian ke angin. Bunuh dulu, pikirkan nanti. Batinnya. Apa bedanya jika For Overlord campur tangan? Paling buruk, ia akan menawarkan permintaan maaf kepada Gwen dan Darla. Seorang Sage merendahkan dirinya untuk meminta maaf kepada dua Eternals itu akan lebih dari Gwen dan Darla bisa minta. Kemudian bahkan 4 tuan, dia percaya, tidak akan bisa menyalahkannya. Sekarang formasi ketiganya telah pecah di udara, Dominic tidak lagi terlindungi. Rick tiba-tiba muncul di depannya, menatapnya dengan ekspresi muram. Tidak ada yang bisa menghentikan Rick sekarang. Dia bisa menghancurkan Dominic semudah menghancurkan serangga. Darla dan Gwen tahu bahwa hal-hal telah menjadi sangat salah.
tetapi mereka terlalu jauh untuk melakukan apapun. Gwen menghela napas sendiri. Dia sudah mencoba yang terbaik. Hampir tidak mungkin bagi dua Supremes untuk melindungi seseorang dari Pseudo Sage, tentu tidak mungkin jika Sage itu berkomitmen. Namun, jika Reach bertujuan untuk membunuh, keluarga Ford sebaiknya bersiap menghadapi kemarahan yang akan didatangi mereka oleh Seven Colored Blaze. Sebagai pemimpin sekta, meskipun dia tidak bisa berbuat banyak tentang Rick Ford Sage, Gwen punya banyak cara untuk berurusan dengan seluruh keluarganya. Lari, Dominic, lari! Darla berteriak di bagian atas paru-parunya, matanya merah. Dia tahu nasib yang menunggu Dominic di tangan Rick adalah kematian. Tapi sekarang tidak ada yang bisa dia lakukan kecuali berteriak. Dalam pikirannya dia telah memainkan apa yang akan terjadi. Maaf, Dominic. Dengan sedih dia menutup matanya dan bergumam. Ini salah gue. Jika aku tidak membawamu ke alam bintang, kamu akan tetap menjadi penguasa Bima Sakti yang tak terbantahkan. Kamu dan pacar kecil kamu akan menjalani hari-hari kamu bahagia dan riang. Dengan bakat luar biasa dan nasib baik kamu, masa depan yang cerah akan menunggu kamu. Tapi, semuanya sudah berakhir sekarang. Darla menempatkan Reed dalam daftar pembunuhan. Sisa hidupnya akan dikhususkan untuk membawa kematiannya dengan segala cara. Dominic mendengar Darla dan tersenyum kecut. Lari? Lari? Kemana? Kemana? Di mana dia bisa melarikan diri dari Sage? Itu tidak mungkin. Dominic menatap Rick dan memanggilnya untuk pertama kalinya. Aku tidak berpikir kamu memiliki apa-apa untuk menahan terhadap saya, kata Dominic. Rich pun terkejut. Dia mengharapkan memohon belas kasihan, bukan pertanyaan yang tidak ada gunanya. Selain itu, Dominic terlalu tenang dalam menghadapi kematian yang akan segera terjadi bagi selera Rich. Dia ingin Dominic berlutut dan memohon untuk hidupnya sebagai gantinya. Tentu saja, dia tidak akan menyelamatkan mangsanya, tapi dia akan menyukai perasaan superioritas itu. Dia ingin Dominic mati dalam penderitaan, bukan dalam ketenangan. Memang aku tidak, jawab Rich. Lalu kenapa kamu ingin membunuhku? Dominic melontarkan pertanyaan lain. Karena aku ingin, itu saja, jawab Rich. Kenapa aku, bukan orang lain? Karena aku tidak menyukaimu. Itu sebabnya. Jadi seorang Sage bisa membunuh siapapun yang dia inginkan? Jika kamu ingin mengatakannya seperti itu. Jadi begitu. Aku mengerti. Aku mengerti. Bagaimana kamu ingin membunuhku? Lakukan itu. Kamu tidak mengemis untuk hidupmu? Giliran Rich yang bertanya. Jika aku melakukannya, maukah kamu melepaskanku? Dominic bertanya. Tidak. Ya, jika aku akan mati dengan cara apapun, aku lebih suka menyelamatkan pengemis. Aku tidak suka dengan sikapmu. Kamu akan membunuhku, dan kamu ingin aku menyenangkanmu? Apa kamu sudah gila? Bodoh? Apa kamu sadar dengan siapa kamu bicara? Mata Rick berubah sedingin es. Dia sangat ingin membunuh Dominic segera, tapi kemudian dia lebih suka itu tidak menjadi kematian yang mudah. Tentu, aku sedang berbicara denganmu. Namamu? Apa? Richford. Nama yang sangat bodoh. Orang tuamu pasti sangat miskin. Pengemis, pemburu sampah. Kenapa mereka menamaimu Rich? Ngomong-ngomong, apakah mereka sudah mati? Biar ku tebak, mungkin, dan sebaiknya begitu. Jika mereka masih hidup, mereka mungkin akan mati karena malu karena memiliki putra sepertimu. Dominic terus berbicara, tidak peduli bahwa kemarahan tampak membara di mata Richford. Rich akan membunuh Dominic. Pada saat bersamaan, ejekan Dominic yang hampir kausal jatuh di telinga Rick seperti korek api di tinder. Dalam kemarahan lain, Rich merasa otaknya semakin demam. Kamu meminta untuk itu, kata Richford melalui giginya, satu kata pada satu waktu. Kapan terakhir kali seseorang berani berbicara dengannya seperti ini? Ada satu orang, Richford tampaknya samar-samar ingat, dan itu lama sekali. Saat itu Richford telah mengerahkan kekuasaan keluarganya dan memusnahkan pelaku dan seluruh keluarganya. Untuk diejek sekali lagi oleh semut. Terutama sekarang bahwa dia adalah seorang Sage, bukanlah apa yang Richford harapkan. Kemarahannya tidak akan padam sampai Dominic hancur berkeping-keping dan menjadi debu. Satu pemikiran yang menghabisinya sekarang adalah membunuh Dominic. Lalu dia akan melacak keluarga Dominic dan memusnahkan mereka semua. Tidak ada yang bisa mencegahnya. Mengulurkan lengan kanannya, Richford meraih kepala Dominic. Tidak! Darla Boyle berteriak. Tapi suaranya tidak bisa menghentikan Richford. Dominic melihat tangan besar datang padanya. Dia mampu melihat gerakan dan lintasannya. Tapi tubuhnya tidak bisa melakukan perlawanan apapun. Jadi seperti inilah rasanya didominasi oleh alam yang lebih tinggi. Batinnya. Antara dia, Etono tahap awal,
dan Rickford, Pseudo Sage, perbedaan kekuatan begitu besar sehingga tidak ada yang bisa menjembatani kesenjangan yang sangat besar. Dalam menghadapi kekuatan absolut, semua skema tidak berguna. Meskipun dengan vitalitasnya yang kuat Dominic mampu melihat gerakan Rickford, tubuhnya tidak bisa mengejar ketinggalan. Dia menyaksikan tanpa daya saat tangan besar Rickford mendekat dan akhirnya jatuh di atas kepalanya. Dominic merasakan tangan meraih tengkoraknya dan mencium bau kematian. Sekarang jika Rickford hanya meremas sedikit lebih keras, tengkorak Dominic akan langsung hancur, dan aura Sage akan menembus seluruh tubuh Dominic, menghancurkan jaringannya sambil mencegahnya bergenerasi, dan kemudian Dominic akan mati terus-menerus. Meskipun kematian sudah dekat, Dominic luar biasa tenang. Dia tidak panik seperti banyak orang lain. Segera dia menyetel vitalitasnya hingga maksimal dan memusatkan semuanya di puncak kepalanya, melindungi tengkoraknya. Itulah satu hal yang bisa dia lakukan. Mengenai serangan balik, Dominic bahkan tidak memikirkannya, begitu lengkapnya dominasi Rickford. Yang bisa Dominic lakukan hanyalah menunda kematian selama mungkin dan berharap yang terbaik. Setelah meraih kepala Dominic, Rickford menyeringai mengerikan. "Mati, muntah kecil! Tidak, bukan hanya kamu. Aku akan membunuh semua keluarga dan teman-temanmu. Itulah harga untuk menghina seorang Sage." Kata-kata Rickford berkumandang di aula. Semua orang tahu apa yang akan terjadi. Dominic tengkoraknya hancur, tubuhnya hancur, dan dia akan berhenti. Meskipun dia adalah seorang abadi dan tubuhnya dapat beregenerasi, Rickford pasti tidak akan membiarkan hal itu terjadi. Dominic ditakdirkan. "Tidak, jangan!" Darla Boyle terus berteriak tak berdaya, putus asa. Gwen Johnson menutup matanya dengan pasrah, tidak mau menyaksikan adegan-adegan gamblang yang akan terjadi. Namun, Dominic memandang pelaksana dengan tenang, tanpa panik atau takut, seolah-olah ia telah menerima nasibnya, yang membuat Rickford semakin marah. "Mati!" Rickford menekuk jari-jarinya, siap untuk menghancurkan tengkorak Dominic. Semua wanita di aula menutup mata mereka. "Hah?" Sesuatu membingungkan Rickford. Dia telah menggunakan 1/10 kekuatannya. Tapi entah kenapa itu tidak cukup untuk menghancurkan tengkorak Dominic. Sepertinya ada yang menghalangi. Bagaimana ini bisa terjadi? Dia adalah Pseudo Sage dan Dominic dominator belaka. Seperti siang dan malam bahkan tidak akan mulai menggambarkan perbedaannya. 1/100 dari kekuatan Rickford seharusnya lebih dari cukup untuk pekerjaan itu, apalagi 1/10. Jika tersiar kabar bahwa Pseudo Sage menggunakan 1/10 penuh kekuatannya, gagal menghancurkan tengkorak dominator, orang akan tertawa lepas, dan Rickford akan menjadi lelucon terbesar dari Stardom Realm. Tapi tetap saja, memang benar Rickford menggunakan 1/10 kekuatannya, dan memang benar tengkorak Dominic tetap utuh. Hal yang mustahil sebenarnya, benar-benar terjadi. Saat Rickford mengeluarkan, "Hah!" Para wanita di aula membuka mata mereka. Apa yang mereka lihat bukanlah adegan berdarah yang mereka harapkan, tapi Dominic dan Rickford dalam postur yang sama seperti sebelumnya. Apa yang terjadi? Apakah Rickford akan mengampuninya? Begitu mereka menghibur pikiran, mereka tahu itu tidak mungkin benar. Dari perilaku Rickford beberapa saat yang lalu, siapapun bisa tahu bahwa tidak mungkin dia akan mengampuni Dominic. Lalu kenapa dia tidak membunuh Dominic? Itulah pertanyaan di benak semua orang. Rickford telah pulih dari keheranan atas kegagalannya sendiri. Menyadari bahwa semua mata tertuju padanya dan Dominic, ia merasa malu. Dia seorang Sage tidak kurang telah mengatakan, "Mati!" Tapi kehidupan rendah yang Dominic tidak mati. Betapa memalukan. Rickford kembali dikonsumsi oleh amarah, dan kekuatannya langsung meningkat. Boom! Ledakan. Gelombang aura yang tiba-tiba membuat Darla Boyle dan Gwen Johnson, yang baru saja mendarat, terbang lagi. Kepala pelayan dan 7 peri, meskipun lebih jauh, juga terjebak dalam gempa susulan. Mereka bahkan belum mencapai alam abadi. Bagi mereka gempa susulan belaka dari ledakan aura seorang Sage bisa mematikan. Dalam krisis hidup dan mati ini mereka benar-benar tidak berdaya. Beku ngeri, mereka iseng menyaksikan hidup mereka mendekati akhir. Untungnya, pada saat terakhir Gwen Johnson mendarat tepat di depan mereka. Tanpa berpikir 2 kali dia mengeluarkan manik, mungkin dari saku di suatu tempat, dan menghancurkannya. Sebuah kubah muncul yang mengurung kepala pelayan dan 7 peri, melindungi mereka dari gempa susulan ledakan aura Rickford. Mereka, untuk saat ini, menghindari kematian. Gwen Johnson menghela napas lega, kematian 7 peri tidak akan menjadi jenis publisitas yang dibutuhkan sektenya. Sekarang, satu krisis terselesaikan, Gwen Johnson mengalihkan pandangannya ke arah Rickford. "Mati!" Rickford berteriak, sementara kekuatan yang diberikan tangannya meningkat menjadi 3/10 kekuatannya. Orang bisa mendapatkan gambaran tentang apa yang dimaksud 3/10 itu dengan mengamati bahwa Ayla Tamu, yang sudah runtuh setelah aura Rickford,
sekarang benar-benar runtuh menjadi awan debu. Beberapa bidang pertahanan, meskipun kuat, juga dihancurkan. Boom! Ledakan. Dalam sekejap mata, seluruh bangunan tempat aula tamu berada lenyap. Di tempat itu pernah berdiri, hanya ada tumpukan demi tumpukan puing. Lokasi bekas aula tamu cukup merusak pemandangan. Gwen Johnson, kepala pelayan, dan 7 peri tetap di bawah kubah, aman dan tidak terluka. Ternyata, manik Gwen Johnson adalah artefak yang luar biasa. Darla Boyle keluar dari reruntuhan. Tanpa manfaat dari kubah, dia berada dalam kondisi yang jauh lebih buruk daripada Gwen Johnson. Pakaiannya compang-camping, kulitnya terbuka, mulutnya berdarah. Tapi tidak ada waktu untuk mengkhawatirkan dirinya sendiri. Segera dia mengalihkan pandangannya ke arah Redford dan Dominic. Dia yakin bahwa Dominic sudah mati, tetapi tidak dapat membantu berharap untuk keajaiban. Bayangkan dia terkejut dan senang kemudian, ketika dia melihat duo memegang posisi mereka sebelumnya, dan Dominic masih hidup. Bagaimana bisa? Darla Boyle bukan satu-satunya yang terkejut. Begitu juga Gwen Johnson di bawah kubah. Seperti yang aku pikirkan. Dia berkata pada dirinya sendiri. Seperti yang dia pikirkan, Dominic pasti memiliki sesuatu di lengan bajunya untuk dijunjung tinggi oleh Darla Boyle. Seorang dominator tahap awal menerima 2 serangan dari Pseudo Sage secara langsung tidak. Itu bukan barang dari alam abadi. Bahkan dia, Gwen Johnson, tidak bisa melawan Rickford Pseudo Sage secara langsung dan hidup, dan dia adalah sepuing puncak. Trik apapun yang digunakan Dominic, ia telah mencapai sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya, dan ajaib. Yang lainnya di bawah kubah semuanya tidak percaya dan terkejut. Richford gagal membunuh Dominic bukan hanya sekali, tapi 2 kali. Memang, dia tidak pernah menjadi siapa-siapa yang diizinkan masuk ke aula tamu Glasir 7 warna. Jika Dominic mampu mengambil Rickford kepalaan pada usia yang begitu muda, orang hanya bisa membayangkan apa masa depannya mungkin akan terus. 7 peri melemparkan pandangan pada Dominic, yang masih tetap tenang meskipun dicengkeram oleh kepala dan dilumpuhkan. Di mata mereka perawakan Dominic dengan cepat tumbuh. Mereka bahkan menduga Dominic mungkin bisa keluar hidup-hidup, dan menjadi dominator pertama yang selamat dari konfrontasi dengan Sage. Sementara itu, Redford sangat ketakutan. Dia mengalami kesulitan untuk menerima fakta bahwa bahkan 3/10 kekuatannya telah gagal menghancurkan tengkorak Dominic. Sejak kapan dominator menjadi begitu sulit dibunuh? Apa yang berubah, atau hanya karena dia terlalu lemah? Redford hampir mulai memiliki keraguan tentang dirinya sendiri. Ia melirik sekilas ke sekeliling. Aula tamu sekta Glasir 7 warna tentunya bukan bangunan biasa, dibangun apa adanya dari kayu paling kokoh dan tertanam dengan beberapa medan pertahanan yang kuat telah dihancurkan ke tanah oleh gempa susulan belaka. Itu seharusnya menghilangkan keraguan tentang kekuatannya. Yang misterius adalah Dominic tetap hidup di pusat gempa, tanpa banyak memar. Richford mengarahkan pandangannya pada Dominic, yang tenang seperti biasanya. Api dingin menyala di mata Richford. Ada sesuatu yang mencurigakan tentang anak ini. Batinnya. Runtuhnya aula tamu yang keras telah membuat khawatir anggota Seven Colored Glaze. Banyak dari mereka yang terbang ke tempat kejadian. Beberapa mereka di eselon atas melangkah ke situs langsung melalui celah ruang. Apa yang terjadi, Lord Johnson? Tanya salah satu senior. Gwen Johnson melangkah keluar dari kubah dan melihat para senior sudah berada di tempat kejadian dan lebih banyak anggota mendekat. Keluar dan tutup area ini. Jangan biarkan siapapun mendekat. Pesannya. Epi. Beberapa masih memiliki pertanyaan. Ini perintah. Bergeraklah sekarang. Gwen Johnson berteriak. Ya, tuanku. Para senior sigap undur diri dan menahan anggota lain keluar. Gwen Johnson telah mengeluarkan perintah dalam kasus Redford akan mengamuk dan melepaskan serangan lain. Jika menabrak orang banyak, korban akan berat. Aku tidak tahu trik apa yang kamu gunakan, nak, tapi jangan berpikir itu akan menyelamatkanmu. Aku akan menghancurkan kepalamu. Kata Redford melalui giginya. Bahkan, jika Redford telah beralih ke taktik yang berbeda setelah upaya pertama gagal, Dominic tidak akan mampu melawan. Tapi Redford tidak bisa beralih. Dia harus berhasil persis seperti yang telah dia coba. Kamu seperti kotak obrolan, Redford. Penjahat itu mati karena sombong, kamu tahu? Itu pepatah di negara asalku. Kamu telah melakukan lebih dari sedikit sombong hari ini. Itu bukan pertanda baik bagimu. Kata Dominic tenang. Kamu meminta untuk itu. Kita mulai lagi. Aku masih menunggu apa yang aku minta. Redford menatap Dominic tapi tidak berkata apa-apa lagi. Setiap percakapan yang dia mulai berakhir dengan dirinya sendiri dalam kemarahan sementara Dominic tetap tenang seperti biasa. Dia mengerahkan lebih banyak tenaga, lalu bahkan lebih. Untuk menjamin kesuksesan, kali ini dia akan menggunakan 8/10 kekuatannya. Namun, pada saat ini, seolah-olah udara tiba-tiba membeku.
Richford terkejut dan tangannya berhenti. Lalu suara dingin datang dari segala arah. Kamu berada di rumah Seven Colored Glaze, Richford. Berapa lama lagi kamu akan berkuda? Apakah kamu pikir kami akan membiarkan kamu begitu saja? Mendengar suara itu, Darla Boyle menangis bahagia. Mereka diselamatkan. Itu adalah suara yang akrab bukan mentornya Olga Stevens, tapi salah satu dari Four Overlord, yang kehadirannya Rickford tidak berani membuat gelombang. Gwen Johnson dan lainnya juga sangat gembira 4 Overlord akhirnya datang untuk menyelamatkan mereka. Maukah Yang Mulia mendengarkan aku? Richford berseru. Aku memang tidak membuat kekacauan ini. Orang lain melewati batas dan memaksa tanganku. Para sage dari Stardom Realm tidak akan dihina, namun aku sangat dihina hari ini, di sini. Aku percaya bahwa kamu, seorang sage sendiri, akan mengerti aku. Jika kamu berada di posisi aku, kamu akan melakukan hal yang sama. Richford tahu dari suaranya saja bahwa lawan bicaranya mengalahkan dia sejauh ini. Kekuatan seorang sage senior, orang yang telah berjalan di alam sage selama puluhan ribu tahun, memang tak terduga. Richford tidak akan dihina, tapi kita berempat adalah permainan yang adil. Kamu melukai orang-orang kami dan menghancurkan rumah kami. Apakah kamu tidak menghina kami? Maukah Yang Mulia masuk akal? Bukankah agak gegabah untuk memberikan penilaian sebelum kamu menyelidiki seluk-beluk masalah ini? Masuk akal? Seolah-olah Stardom Realm dikenal karena kewajaran. Di sini tinju berbicara lebih keras dari alasan. Bagaimana kalau kita bertengkar, Rickford, dan siapapun yang menang akan memutuskan kasusnya? Yang Mulia pasti bercanda. Beraninya aku melawanmu? Kecuali aku mencari kekalahan. Kalau begitu, kembalikan tempat ini ke keadaan semula dalam 1 bulan, dengan biaya kamu sendiri, tanpa menyentuh begitu banyak sehelai rumput kami. Jika kamu gagal melakukannya, aku khawatir kami berempat harus melakukan kunjungan yang tak terelakkan ke keluarga kamu.